Untuk kita bisa menilai Mario Suraaji di ajang Junior World Championship CEF Moto3 itu harus kita juga buka data-data kemenangan cuy. Kenapa? Karena dengan kita buka data-data kemenangan sampai ke 9 race ini ya, ataupun juga 6 seri atau 6 sirkuit dengan totalnya 9 race, itu kita akan bisa terbuka pikiran kita bahwa sebenarnya Mario Suraaji itu seperti apa sih kemampuannya dan apakah sudah maksimal ataupun memang sudah sebegitunya ataupun memang masih belum maksimal. Nah, kita bahas dulu manufaktur apa aja yang ikut di ajang Junior World Championship CEF Moto3. Yang pertama ada KTM, yang kedua ada Honda, yang ketiga ada GasGas, yang keempat ada TM Racing, dan yang kelima ada Husqvarna. Dan soal GasGas dan Husqvarna kita satukan aja bahwa mereka ini adalah KTM. Ya, kenapa? Karena GasGas itu udah dibeli sama KTM ketika tahun 2019. Jadi GasGas ini pabrikan asal Spanyol yang sebelumnya motor-motor itu produksi motor enduro, motor trail dan segala macamnya itu dibeli sama KTM di 2019. Dan Husqvarna juga sama juga. Jadi itu udah ya kita bilang itu mereka udah KTM lah ya, satu grup karena satu grup. Terus ya, jadi kalau ini karena kita mau data kemenangan ya, data kemenangan. Jadi kalau misalnya nanti ada motor TM Racing, ada motor GasGas ya kita anggap aja itu KTM. Ya, terus selanjutnya ada TM Racing. TM Racing ini adalah motor manufaktur itu asal Italia. Jadi udah cukup lama juga sebenarnya pabrikan TM Racing. Cuma di sini saya masih bingung sebenarnya. Bingung itu sebenarnya kalau kita lihat motornya kayak gini, ini dipakai oleh David Salvador. Itu motornya kalau kita lihat dari rangka, ya dari sasis dan juga dari knalpotnya bahkan ya, itu mirip banget sama Honda NSF 250 RW atau 250R ya bisa dibilang kayak gitu, atau RW ya, itu mirip banget. Jadi saya nggak paham, saya sempat nyari-nyari juga, buka-buka data literasi dari beberapa blog dan segala macam, namun nggak ada yang bisa menjelaskan bahwa TM Racing ini adalah motor Honda NSF yang diutak-atik dan akhirnya dijadiin TM Racing. Karena ya begini aja ya, maksudnya Moto3 itu kan motor cuma 250 cc, satu silinder dan juga motor kecil ya, tapi kenapa kalau memang gampang bikinnya itu kenapa kayak Yamaha, Suzuki, Ducati, Kawasaki dan juga mungkin BMW atau ya Triumph ataupun Harley dan apapun, kenapa nggak ada yang turun ke Moto3 ya? Itu aja sebenarnya kalau memang gampang bikin Moto3. Karena kita tahu Moto3 itu kecil tapi mahal, jadi kayak cabai rawit banget deh, kecil tapi mahal dan akhirnya nggak bisa banyak pabrikan yang mau terjun ke ajang Moto3 World Championship seperti itu. Karena bikin motornya mahal dan juga spare partnya tuh bener-bener ya mahal banget lah dan rumit banget itu. Dan kita tahu ya, akhirnya yang bersaing di Moto3 World Championship cuma tinggal KTM dan juga Honda, dan kita tahu Honda jadi bulan-bulanan banget nih sebenarnya sama KTM, dan ini sebenarnya berpengaruh juga ke ajang di Junior World Championship CEF Moto3. Kenapa? Ya pasti motor Junior World Championship CEF Moto3 itu adalah motor turunan dari pengembangan dari Moto3 World Championship gitu lah. Jadi kalau misalnya di Moto3-nya World Championship itu motornya sudah tertinggal oleh pesaing, otomatis di CEF-nya juga pasti tertinggal lah ya. Begitulah. Oke, kita bahas aja dari per sirkuit ya. Jadi per sirkuit motor apa yang menang dari juara 1 sampai juara 3, namun kita hitung yang juara 1 karena yang menang itu ya juara 1 lah bisa dibilang. Oke, dari sirkuit pertama, Circuito de Estoril, Portugal ya. Itu pemenangnya adalah David Holgado dengan motor atau manufaktur GasGas. Nah, ini saya hitung berarti KTM ya, satu kali menang. Terus posisi kedua ada David Salvador dari TM Racing, dan di posisi ketiga ada David Alonso dengan GasGas juga. Dan posisi keempat ada pembalap Indonesia asal Magetan yaitu Mario Suryoaji. Ya, itu dengan Honda NSF 250 RW. Nah, ini bisa kita hitung berarti pemenang pertama di seri Junior World Championship CEF Moto3 adalah KTM atau GasGas lah ya. Nah, untuk di seri kedua yaitu Ricardo Tormo Valencia. Ya, yang pemenangnya adalah Daniel Holgado dengan motor GasGas.
Dan juga juara 2 Takuma Matsuyama dengan Honda NSF 250RW. Dan di posisi ketiga ada Diogo Moriera dengan Honda NSF 250RW juga. Nah, ini berarti udah kita hitung KTM atau gas-gas ini udah 2 kali menang ya. Terus itu di race pertama Valencia, dan di race 2 Valencia itu yang menang adalah Daniel Holgado dengan gas-gas, dan posisi kedua ada Jose Julian Garcia dengan Honda. Di posisi ketiga ada Ivan Ortola dengan KTM. Nah, ini ada KTM lagi. Jadi udah 3 race itu yang menang adalah KTM. Sedangkan Mario Aji di race pertama Valencia itu finish di posisi 8, dan juga pembalap asal Thailand yaitu Buasri tidak finish alias crash. Azman dari Malaysia finish di posisi 12. Sedangkan di race 2 Mario Aji finish di posisi 5, sedangkan Azman di posisi 19. Matsuyama crash, David Munoz crash, Daniel Munoz crash, David Alonso crash di race 2 Valencia. Oke, lanjut ke seri ketiga atau di sirkuit ketiga, itu Catalunya. Di race pertama yang menang adalah pembalap asal Malaysia yaitu Sarifuddin Azman dengan Honda NSF 250RW, dan juga David Munoz dengan KTM, dan di posisi ketiga ada Jose Rueda dengan Honda NSF 250RW juga. Sedangkan pembalap Indonesia asal Magetan yaitu Mario Suraaji finish di posisi ke-6, dan David Munoz di posisi ke-7, dan Buasri di posisi 12. Matsuyama crash ya. Sedangkan di race keduanya Catalunya itu yang menang adalah Daniel Holgado dengan gas-gas. Sedangkan Ivan Ortola di posisi kedua dengan KTM, di posisi ketiga ada Scott Ogden dengan gas-gas juga. Di race kedua ini Catalunya Mario Aji crash, Daniel Munoz juga crash, Sarifuddin crash, Buasri crash ya. Kalau di Catalunya ini kan Mario Aji jadi pole position ya, kita tahu. Mungkin saya sedikit flashback Mario, tapi saat itu hampir aja menang ya, namun gagal menang sih karena dia terkena impact daripada Daniel Munoz saat itu ya. Tapi akhirnya dia finish di posisi ke-6. Oke. Di sirkuit keempat itu sirkuit Algarve Portugal juga. Itu pemenangnya adalah Joel Kelso dengan KTM. Terus ada posisi kedua ada Daniel Holgado dengan gas-gas. Di posisi ketiga ada Marcos Uriarte dengan Husqvarna. Di posisi keempat ada Jose Rueda dengan Honda, dan juga di posisi kelima ada David Munoz dengan KTM. Sedangkan Mario Aji kita tahu dia crash karena dia nabrak medical box yang masih tergeletak di racing line saat ada yang crash itu ya. Terus pembalap Malaysia itu Sarifuddin Azman di posisi 8. Sedangkan Buasri juga crash, Matsuyama crash. Nah, Mario Aji waktu itu start dari posisi 18 ya. Kita lanjut ke Aragon. Yang menang adalah David Munoz dengan KTM yang startnya dari posisi 9, dan di posisi kedua ada Jose Rueda dari Honda, dan di posisi ketiga ada Daniel Holgado dengan gas-gas. Sedangkan Sarifuddin Azman finish di posisi 16, dan Matsuyama finish di posisi 10 yang startnya dari posisi 4. Dan Mario Aji saat di Aragon itu crash, dia start dari posisi 11. Sedangkan Buasri dari Thailand juga ikut crash, start dari posisi 12 ya. Oke, ini race yang masih fresh banget, race yang kemarin di hari minggu-minggu kemarin itu ya di sirkuit Jerez. Nah, pemenangnya untuk race 1 adalah Scott Ogden dengan gas-gas, dan di posisi kedua ada David Munoz dengan KTM, di posisi ketiga ada Ivan Ortola dengan KTM. Sedangkan Mario Aji crash di saat last lap itu ya, padahal dia udah cukup bagus ya, namun dia crash juga. Terus pembalap Malaysia Sarifuddin juga crash, dan Buasri finish di posisi 12. Itu race 1. Sedangkan di race keduanya David Munoz memenangkan dengan motor KTM, dan posisi kedua ada Ivan Ortola dengan KTM, di posisi ketiga ada Daniel Holgado dengan gas-gas. Sedangkan pembalap Indonesia asal Magetan yaitu Mario Suraaji finish di posisi 8 yang startnya dari posisi 7. Dan pembalap Jepang Matsuyama finish di posisi 10, dan Sarifuddin pembalap asal Malaysia finish di posisi 12. Buasri yang dari Thailand finish di posisi 18 ya. Mungkin kalau kita hitung yang menang KTM itu memenangkan 8
race. Dan Honda memenangkan dengan pembalap Malaysia itu 1 race doang. Jadi ketika Sarifuddin menang di Catalunya ya. Dan ini data. Berarti dengan ini kita bisa sedikit tarik kesimpulan walaupun belum selesai, masih ada 2 sirkuit lagi ya. Jadi kalau menurut kalender ini masih ada 2 sirkuit, masih ada Misano dan juga ada sirkuit Ricardo Tormo Valencia lagi ya. Nah ini kalau bisa kita hitung kan ada 9 kali balapan sebenarnya, 9 kali race, dan 8 itu dimenangkan oleh mesin KTM. Walaupun ada gas-gas ya kan, ada KTM juga, tapi ya tadi saya bilang di awal bahwa gas-gas itu kita masukkan aja bahwa itu KTM ya, KTM RC250 yang mungkin di rebranded ataupun di sedikit utak-atik oleh pabrikan gas-gas, dan akhirnya jadilah motor yang dipakai oleh Daniel Holgado. Kalau kita lihat di championship standing, Daniel Holgado memimpin dengan 176 poin. Diikuti oleh David Munoz dengan 134 poin. Jadi David Munoz ini selisih 42 poin dari Daniel Holgado ya. Masih ada kesempatan lah ya, 42 poin dengan entah 3 race atau 4 race, ini masih mungkin ada kemungkinan David Munoz mengejar, dan kita simak aja lagi terus, bukan karena ada Mario Surya Aji, tapi kita karena pengen tahu pembalap-pembalap muda yang kedepannya ini kemungkinan akan menjadi pembalap MotoGP mungkin sekitar 5 tahun ke depan ataupun 3 tahun ke depan. Jadi menarik banget sebenarnya ya. Dan pembalap Indonesia asal Magetan yaitu Mario Surya Aji berada di posisi 11 championship standing sementara ini dengan mengumpulkan 50 poin. Dan pembalap Jepang Matsuyama berada di posisi 10, dia mengumpulkan 51 poin, dan pembalap Malaysia yaitu Sarifuddin Azman di posisi 14 mengumpulkan 43 poin. Sedangkan pembalap asal Thailand yaitu Buasri di posisi 24 mengumpulkan 9 poin. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata Buasri agak cukup kesulitan menggunakan motor Honda NSF 250 RW, padahal dia adalah pembalap binaan dari Honda Racing Thailand ya. Namun sepertinya dia lebih nyaman kita nonton kalau kita nonton di Red Bull Rookies Cup, dia bisa menang, bisa podium, menang belum ya, podium di sirkuit Austria itu dia enak banget sebenarnya, dia bisa menang terus-terus. Namun sepertinya di ajang Junior World Championship CEF Moto3 Buasri agak kesulitan ya. Oke, mungkin data-data ini boleh kalian koreksi jika saya salah. Ini saya ambil dari data-data yang di-share oleh Vim Chef Repsol. Jadi berdasarkan ini dan saya bahas, dan ternyata yang menang itu paling banyak adalah KTM. Bukan paling banyak ya, hampir 90% yang menang KTM karena dia memenangkan 8 kali sampai 9 race ini. Dan Honda memenangkan baru sekali, itu pun oleh Sarifuddin Azman yang banyak orang bilang itu seperti agak lucky banget, maksudnya beruntung banget karena memang waktu itu yang bersaing adalah Mario Surya Aji di depan, dan tiba-tiba Mario Surya Aji kena impact dari pengereman yang tidak bagus oleh Daniel Munoz yang akhirnya malah mendorong Mario Surya Aji keluar racing line, dan untung aja Mario Aji nggak race ya waktu itu ya. Tapi kita nggak bahas di sana karena kita udah bahas sebelumnya di konten itu juga di seri Catalunya. Ya memang mengecewakan, harusnya mungkin Mario Surya Aji bisa meraih poin maksimal banget ataupun juara kali itu, namun ya begitulah. Ini adalah balapan yang menggunakan motor, otomatis kita lihat kendaraannya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Mungkin cukup sekian. Kalau ada saran boleh ditulis di komentar seperti biasa. Kalau kalian suka boleh kasih like. Dan akhir kata lagi, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Sehat-sehat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.